intinya memang ini kita tunggu itu kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman swasta, karena kalau misalnya kita lihat di Kabupaten Bogor nih dengan luas wilayah yang 298.000 hektar, 40 kecamatan, 5,3 juta penduduk yang luar biasa, ya 417 desa, 17 kelurahan gitu ya. Ini kan luar biasa nih sumber daya dan sumber dana pembangunan yang diperlukan. Padahal kalau misalnya kita melihat APBD kita ini yang terakhir yang sudah disahkan itu hanya sekitar 6,8 triliun, itu kan. Kemudian PDRB kita, PDRB artinya sumber ekonomi yang membangun Kabupaten Bogor ini ada di angka 123 triliun. Jadi dan yang membangun ekonomi Kabupaten Bogor kan tidak hanya pemerintah, ada segitiga, pemerintah, swasta, masyarakat. Itu semua kalau dikumpulkan jadi 123 triliun. Sekarang anggaran pemerintah tuh ada berapa sih komposisinya dibandingkan yang sekarang ini besar 123 triliun? APBD kita tuh 6,8. Kalau diperbandingkan hanya sekitar 4,5%. Jadi bayangkan yang kita nih sekarang kalau misalnya lihat ya di surat kabar misalnya teman-teman wartawan, ini belum ini duit kita tuh hanya cukup 4,5% untuk membangun seluruh Kabupaten Bogor. Nah karenanya pemerintah perlu menggandeng swasta gitu, perlu menggandeng swasta untuk membangun seluruh Kabupaten Bogor, karena sumber-sumber pembiayaan itu tidak hanya murni pemerintah gitu, karena dia hanya proporsinya di 4,5%. Tapi kita punya teman-teman swasta, teman swasta itu dengan komitmennya mempunyai dana CSR di satu sisi, kemudian di satu sisi juga investasinya bisa kita hitung, membuka lapangan pekerjaan, itu semua dihitung semua di dalam rangka PDRB. Kemudian juga mungkin kita bisa kerjasama public private partnership gitu. Jadi intinya itu. Cuman tadi yang kita perlu antisipasi pada saat sekarang kan CSR belum kita koordinasikan oleh pemerintah daerah memang dengan baik. Karena kita waktu itu menyusun perdanya dibatalkan oleh pemerintah pusat, jadi kita aturannya sekarang masih ke Perbu. Nah jangan-jangan nanti misalnya dengan adanya undang-undang desa punya otonomi sendiri, bisa menyusun peraturan desa, bisa menyusun APBD desa, nanti misalnya minta pendanaan ke CSR. Di satu sisi masih kecamatan juga minta ke CSR. Kemudian tingkat kabupaten juga kalau ada kegiatan minta CSR. Nah ini kalau misalnya tidak dikoordinasikan dengan baik, kan bisa terjadi duplikasi kegiatan gitu. Kemudian juga mungkin pihak perusahaannya juga jenuh lah didatangi oleh beberapa institusi. Jadi intinya seperti itu dari kacamata pemerintah. Cukup dah.